Pernah nggak kamu lagi baca data, terus ada satu angka yang aneh banget, jauh beda dari yang lain? Nah, angka itu disebut outlier. Tapi, outlier itu gangguan yang harus dibuang, atau justru sinyal penting yang harus kita perhatikan? Yuk, kita bahas bareng. Outlier adalah nilai yang secara ekstrim berbeda dari kebanyakan data. Misalnya, kamu punya data pengeluaran 3 juta, 3,2 juta, 3,5 juta, lalu, boom, 100 juta. Nilai 100 juta ini jauh banget dari yang lain, dan bisa langsung bikin kamu mikir, ini salah input atau gimana ya? Yang menarik, satu outlier bisa bikin statistik jadi misleading. Misalnya kamu hitung rata-rata dari data tadi, hasilnya langsung naik drastis. Padahal mayoritas orang cuma ngeluarin 3-4 juta. Inilah kenapa outlier bisa mengacaukan interpretasi kalau kita nggak hati-hati. Solusinya, kadang kita lebih cocok pakai median, bukan rata-rata. Karena median nggak gampang digeser oleh satu nilai ekstrim. Jadi sebelum sebut rata-rata, cek dulu datanya. Jangan-jangan ada outlier yang bikin angka jadi bias. Gimana caranya tahu kalau suatu data itu outlier? Cara paling simpel adalah dengan visualisasi. Kadang, satu titik yang lompat sendiri, sudah cukup jelas menunjukkan bahwa itu adalah outlier. Kamu bisa menggunakan box plot atau scatter plot untuk mendeteksinya secara visual. Tapi ingat, ketemu outlier bukan berarti harus langsung dibuang. Kalau ternyata itu cuma salah input, misalnya nulis 100.000, padahal maksudnya 10.000, ya jelas harus diperbaiki. Tapi, kalau itu data valid, kayak pelanggan yang belanja gede banget atau lonjakan kasus di tengah pandemi, itu bisa jadi insight penting banget. Jadi, jangan asal hapus sebelum tahu penyebabnya. Jadi, kapan outlier sebaiknya dibuang? Outlier tidak relevan dengan populasi. Contohnya, dalam survei kepuasan pelanggan anak muda, tiba-tiba ada responden berusia 70 tahun. Meskipun valid, data itu mungkin tidak mewakili target analisis dan bisa dikecualikan. Outlier mengganggu pola data. Coba perhatikan titik menyendiri di grafik sebelah kiri. Titik ini adalah outlier yang sangat berbeda dari pola lainnya. Karena posisinya yang jauh, outlier ini mengganggu pola umum dan membuat garis regresi jadi miring, tidak lagi mewakili hubungan sebenarnya antar data. Saat outlier dihapus, seperti di grafik kanan, garis regresi menjadi lebih masuk akal dan sesuai dengan pola mayoritas. Inilah mengapa dalam beberapa analisis, outlier perlu dihapus agar hasilnya lebih akurat dan bisa dipercaya. Ketika kamu ingin melakukan pemodelan yang sensitif terhadap outlier, seperti regresi linear yang membutuhkan asumsi klasik, outlier bisa melanggar asumsi ini dan membuat hasil uji tidak valid. Kesimpulannya, outlier itu bukan cuma gangguan, tapi juga bisa jadi alarm. Bisa jadi dia memberitahu kamu bahwa ada hal besar yang terjadi. Jadi, tugas kita bukan cuma membersihkan data, tapi juga mendengarkan ceritanya. Kamu sendiri, pernah nemu outlier unik di data kamu? Coba ceritain di komentar.